Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 11 semester 2. Di materi yang ke-26 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar menghargai karya sendiri. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Siapakah yang pantas menghargai karya sendiri? Siapa lagi kalau bukan pembuat karya itu sendiri? Tidak elok rasanya jika kita harus menuntut orang lain menghargai karya kita sendiri. Membuat sesuatu yang istimewa itu memang pelik, apalagi sampai mau mengakuinya dan menghargainya. Kita kadang bersikap terlalu berlebihan terhadap karya orang lain. Sebenarnya tidak salah dan wajar-wajar saja. Bahkan memang diharuskan mengapresiasi karya orang lain. Akan tetapi yang menjadi persoalan sekarang, banyak di antara kita yang terlalu bangga dengan karya orang lain sampai-sampai lupa bahwa dirinya juga punya karya yang bagus. Sebab ketika kita sudah lupa bahwa karya kita juga bagus dan menarik, sedangkan ia lebih terpaku pada karya orang lain saja, maka bisa dipastikan ia tidak akan bisa membuat sesuatu yang baru dari apa yang ia banggakan. Dan ini salah satu faktor penghambat pertumbuhan kreativitas dan inovasi dari remaja khususnya. Mengapresiasi dan mengagumi karya sendiri sangat penting. Banyak di antara kita tak terkecuali kadang menaruh sesuatu yang penting dan itu merupakan sebuah hasil tulisan, coret-coretan, itu sembarangan. Mengagumi karya sendiri bukan berarti termasuk dari garis kesombongan. Mengagumi bukan berarti kita harus mengungkapkan kepada orang lain. Cukup merasa bahwa karya kita itu penting dan perlu disimpan karena suatu saat nanti pasti akan dibutuhkan. Entah anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau boleh jadi orang lain. Kadang kita perlu bernostalgia dengan masa kanak-kanak, masa setelah kita berpikir masa kecil merupakan masa di mana kita hobi dan suka menggambar, dan setelah menggambar rasanya senang sekali karena sudah bisa menggambar dengan sempurna, apalagi dapat apresiasi dari seorang guru. Seperti yang terjadi sekarang ini, setelah Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, perasaan membanding-bandingkan muncul dengan tiba-tiba. Lebih baik Presiden SBY, lebih tegas Presiden Soekarno, lebih agamis Presiden Gus Dur. Bahkan parahnya lagi, tidak suka dengan kepemimpinan yang sekarang ini dan tidak mengakuinya. Ini sama halnya tidak ada perasaan menghargai karya sendiri. Tidak ada yang salah dengan membanding-bandingkan jika itu demi kebaikan dan kemajuan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah batas-batas dalam membandingkan itu sendiri. Membandingkan sesuatu dengan berlebihan akan menyebabkan sesuatu itu tidak baik juga. Karena belum tentu yang dijadikan perbandingan itu lebih baik daripada apa yang dibandingkan. Boleh kita mengagumi negara yang mungkin dari segi ekonomi dan pendidikannya lebih maju. Namun kita tidak boleh hanya sebatas kagum saja. Seharusnya kita menunjukkan bahwa negara kita juga bisa maju seperti itu, bahkan bisa lebih maju dari negara itu. Melakukan afirmasi positif untuk karya sendiri semestinya harus kita lakukan terus-menerus sampai kita tidak bisa berkarya, karya apapun itu. Tak seharusnya kita menilai negatif terlebih dahulu dengan karya sendiri. Dan yang paling pantas menilai karya kita adalah kita sendiri. Orang lain juga bisa menilai, namun hanya sebatas menilai saja. Itu pun tidak mungkin semuanya menilai negatif, pasti ada positifnya. Tidak peduli dengan karya sendiri, sama halnya kita percaya dengan kemampuan kita sendiri. Semua orang memiliki kemampuan yang sama, yang membedakan adalah hasil dari kemampuan itu. Jika kita yakin dengan kemampuan kita, pasti hasilnya akan baik. Jika sudah hasilnya baik, maka akan muncul potensi baru dan mendatangkan prestasi baru pula yang akan mengiringi langkah perjalanan kita menuju yang lebih baik. Karya baik dan buruk bukan terletak pada penilaian kita sendiri. Kalau kita yakin itu baik, maka kita tidak enggan mengapresiasinya. Jika kita sendiri sudah tidak yakin bahwa karya itu baik, maka ia enggan mengapresiasinya. Begitu juga orang lain. Semua itu berawal dari kita sendiri.
Maka dari itu, jangan pernah enggan mengapresiasi karya kita sendiri. Semakin rutin mengapresiasi karya sendiri, maka akan semakin banyak karya kita. Disitulah nanti akan banyak memberikan manfaat bagi orang banyak dan semakin besar kepercayaan diri untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan bermanfaat. Berikut ini ada beberapa cara mudah untuk menyebarkan karya kita agar karya kita lebih dihargai oleh orang lain. Yang pertama, untuk menyebarkan karya kita tidak perlu menjadi jenius. Perubahan dunia yang cepat membuat setiap orang harus menjadi amatir. Orang yang melakukan sesuatu atas dasar kesenangan, memperjuangkan karya dengan semangat cinta tanpa menghiraukan potensi kesohoran, uang atau karir, keuntungan yang kerap didapat oleh para profesional. Amatir melakukan tanpa ada rasa takut, salah, atau kelihatan memalukan di depan umum. Mereka belajar secara terbuka hingga orang lain bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilan mereka. Cara terbaik untuk mulai membagi karya kita adalah memikirkan apa yang ingin kita pelajari, lalu komitmenlah mempelajarinya melebihi apapun. Perhatikan apa yang orang lain bagi, lalu catatlah apa yang tidak mereka bagikan. Cermati kekosongan yang dapat diisi dengan usaha sendiri. Lupakan hal yang lain. Yang kedua, pikirkan proses, bukan hasil. Tengok sebuah gerai makanan ringan di pusat perbelanjaan terkenal. Selain memajang aneka panganan yang bisa dilihat dari dekat oleh pembeli, pelayanan juga dilakukan secara swalayan. Silahkan tentukan pilihannya, diskusikan dengan keluarga atau teman yang datang bersama, bahkan bisa dengan sesama pembeli, lalu bayar. Terpenting, pembeli bisa melihat bagaimana proses pembuatannya. Yang ditawarkan tidak hanya kenikmatan rasa pada makanan, tapi juga sensasi mengikuti bagaimana proses pembuatannya. Melalui publikasi secara konsisten, kita membangun hubungan dengan konsumen. Mereka bisa melihat orang di balik suatu produk. Masyarakat tidak hanya disodori karya bagus, tapi juga ingin berkreasi dan menjadi bagian proses kreatif. Bagaimana menunjukkan karya bisa tidak ada yang diperhatikan? Maka yang harus dilakukan adalah meraup potongan dan sisa-sisa proses lalu bentuk menjadi semacam media menarik yang dipublikasikan. Kita harus mampu mengubah yang tak tampak menjadi sesuatu yang bisa dilihat orang. Untuk itu sangat perlu mendokumentasikan apa yang kita kerjakan. Dokumentasi bukan untuk dijadikan karya, namun sebagai catatan saja bagaimana karya tersebut diciptakan. Yang ketiga, berbagilah hal kecil setiap hari. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Publikasikan karya kita setiap ada kesempatan. 1 kalimat per hari misalnya, maka dalam sebulan akan menjadi 30 kalimat. Bayangkan berapa kalimat selama 1 tahun. Tapi ingat juga untuk tidak melakukannya jika belum siap dilihat seluruh dunia. Setelah yakin siap, baru mulailah mempublikasikan karyamu secara kontinu. Terbukalah bagaimana karya tak sempurna dan belum jadi untuk mendapat komentar, masukan, dan kritik. Tapi bukan berbagi segalanya. Perhatikan perbedaan besar antara berbagi dan membanjiri. Berbagi adalah sebuah tindakan murah hati, mempublikasikan sesuatu karena menurutnya bermanfaat atau menghibur seseorang. Yang keempat, buka koleksimu. Kita semua punya kumpulan koleksi, kumpulan benda kesayangan. Kita semua membawa benda-benda ajaib dan menyenangkan yang ditemui ketika berkarya dari menjalani hidup. Semua itu membentuk selera dan selera mempengaruhi karya kita. Sebelum siap berbagi karya dengan dunia, kita bisa berbagi selera dengan memperhatikan karya orang lain yang kita sukai. Semua hal yang memberikan pengaruh layak dibagi karena menjadi petunjuk tentang siapa diri kita dan apa yang kita lakukan. Kadang itu semua bahkan lebih menunjukkan siapa diri kita melebihi karya kita sendiri. Saat berbagi selera dan sumber pengaruh, beranikan diri mengakuinya. Jangan menyerah pada tekanan untuk terlalu mengoreksi diri. Jangan berusaha menjadi tren atau keren. Terbuka dan jujur akan apa yang disukai adalah cara terbaik untuk dekat dengan orang yang memiliki minat yang sama. Selanjutnya yang kelima, ceritakan yang baik-baik saja. Manusia ingin tahu dari mana asal suatu benda, cara membuat, siapa yang membuat, dan hal lainnya.
Kisah yang disampaikan terkait karya tersebut akan berpengaruh pada perasaan dan pemahaman mereka mengenai karya tersebut. Perasaan dan pemahaman orang lain mempengaruhi apresiasi mereka akan karya tersebut. Karya tidak lahir begitu saja. Sadar atau tidak, kita pasti pernah menyampaikan kisah tentang karya tersebut kepada orang lain. Bila ingin lebih efektif ketika berbagi, jadilah pendongeng yang baik. Karena itu, kita perlu tahu bagaimana membuat cerita yang bagus dan cara menyampaikannya. Bagian terpenting dalam menyampaikan sebuah cerita adalah strukturnya. Ciri struktur cerita yang bagus adalah rapi, kuat, dan logis. Isi struktur cerita dengan karakter, situasi, latar kehidupan. Namun, jangan karena ingin menyampaikan sebuah kisah bagus mengenai diri sendiri, kita menjadi mengarang. Sampaikan yang sebenarnya dengan wibawa dan penghargaan kepada diri sendiri. Selanjutnya yang keenam, ajarkan yang kita tahu. Mengajar bukan menciptakan pesaing. Hanya karena tahu teknik bagaimana seorang pakar melakukannya, bukan langsung membuat kita mampu menerapkannya dan juga menjadi pakar. Hal terbaik ketika berbagi pengetahuan dan karya dengan orang lain adalah kita juga belajar. Dengan mengajari orang lain, justru kita menambah keahlian kita. Kita bisa mengetahui mana yang menjadi kekurangan dari teknik yang kita ketahui, apa kelebihannya, dan bagaimana kemungkinan pengembangannya kelak. Sewaktu itu mengajarkan sesuatu, maka secara otomatis kita akan menarik perhatian lebih atas karya itu, dan orang akan merasa dekat dengan karya kita karena diizinkan mengetahui prosesnya. Selanjutnya yang ketujuh, jangan menjadi manusia penyampah. Manusia penyampah tidak ingin berkorban, hanya mau idenya didengar tapi tidak mau mendengarkan ide orang lain. Penulis yang ingin karyanya dimuat tapi tidak mau membaca majalah di mana ia ingin karyanya dimuat. Yang penting bagi mereka hanyalah diri mereka sendiri. Salah satu bagian dari 7 Habits adalah mendengarkan baru didengarkan. Kurang lebih bagian ini memuat hal yang sama. Bagaimana seseorang bisa menyadari kita ada jika kita tidak menghargai keberadaannya. Bagian dari proses kreatif adalah menemukan bidang kita. Itu ada di mana-mana, tapi jangan cari di tempat yang salah. Berprestasi adalah satu-satunya cara untuk memperoleh relasi atau koneksi. Buat sesuatu yang disukai, bahas. Hal tersebut akan menarik orang-orang yang menyukai hal semacam itu. Jadi cukup sederhana. Selanjutnya yang ke-8, belajarlah menerima pukulan. Ketika mempublikasikan karya kita harus siap dengan reaksi baik, buruk, bahkan tidak ada yang bereaksi sekalipun. Semakin banyak yang menemukan karya kita, maka akan semakin banyak kritik yang kita hadapi, dan pukulan akan datang bertubi-tubi. Menghadapinya perlu cara khusus, santai dan bernafaslah. Tegakkan kepala, mengelaklah, lindungi bagian rapuh kita, serta jaga keseimbangan kita. Brian Michael Bendis memberikan trik guna menghadapi pukulan. Triknya adalah abaikan anggapan semua orang tentang kita dan hanya pedulikan pendapat orang yang tepat. Jangan abaikan umpan balik. Langkah pertama dari evaluasi umpan balik adalah memilah sumbernya. Jangan ladeni provokator. Umpan balik yang kita inginkan adalah yang berasal dari orang-orang yang peduli kepada kita dan pekerjaan kita. Ada kalanya kita tidak ingin mendengar komentar sama sekali, tapi memberikan ruang komentar di bawah karya kita sama saja dengan mengundang komentar. Itu sebabnya tidak ada ruang di bawah lukisan dalam galeri yang ditulis pendapat orang. Setelah berkarya, kita tak perlu cek pendapat orang lain mengenainya. Biarkan orang mengontak kita langsung atau membahas karya kita di ruang mereka sendiri. Selanjutnya yang ke-9, juallah. Sudah saatnya kita mengakhiri pandangan senikmat melarat serta pemikiran mengurusi uang bisa merusak kreativitas. Ketika halayak mulai berkumpul mencari karya yang selama ini disebarkan gratis, mungkin sudah saatnya menjadikan mereka sebagai sponsor. Hati-hati menjualnya. Ketika orang diminta merogoh dompet, kita akan tahu nilai penghargaan mereka akan karya kita. Hal yang penting dilakukan adalah berkarya bagus dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kreativitas sangat lekat dengan perubahan maju, mengambil peluang, mendobrak batasan-batasan, ambisius, tetaplah sibuk. Berpikirlah lebih besar.
perluas audiensi, jangan terbelenggu hanya demi lebih pasti atau takut tidak laku. Cobalah hal baru. Jika kesempatan datang dan membuat kita bisa berbuat lebih di bidang yang kita inginkan, katakan ya tanpa ragu. Jika kesempatan yang datang berarti lebih banyak uang, tapi bukan jenis yang disukai, tolak saja. Kemudian, bertahanlah. Setiap perjalanan karir memiliki pasang surut. Jangan pernah mundur di tengah jalan. Kita tidak merencanakan apapun, hanya menyelesaikan kerja. Kita tidak memastikan kesuksesan, hanya membuka kemungkinan untuk itu. Lalu bersiap melompat dan maju ketika saatnya tiba. Bertahan jauh lebih sulit daripada upaya meraih keberhasilan. Daripada jeda di tengah proyek menunggu umpan balik dan mencemaskan proyek yang akan datang, jadikan akhir satu proyek sebagai amunisi yang baru. Kerjakan apa yang ada di depan mata. Setelah selesai, periksa apa yang terlewat, apa yang bisa diperbaiki, atau apa yang belum tercapai. Kemudian mulai proyek baru. Ketika merasa cukup menguasai sesuatu, sudah waktunya berganti arus dan menemukan hal baru untuk dipelajari supaya lebih maju. Jenuh, berhentilah sejenak agar bisa berlari jauh lagi. Dengan membuang karya lama, sesungguhnya kita menyediakan ruang bagi karya baru. Halaman buku ini boleh saja sedikit, tapi isi yang terkandungnya sangatlah besar. Bagi mereka yang memiliki karya tapi terlalu takut untuk membagikannya pada halayak umum, sudah saatnya meninggalkan rasa minder dan mulai memperhatikan karyanya dengan percaya diri. Nah, berikut tadi adalah materi tentang bagaimana belajar menghargai karya kita sendiri. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa lebih mencintai karya kita walaupun karya kita belum sempurna, sehingga kita lebih bisa semangat lagi dan termotivasi untuk terus berkarya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.